Perusakan pintu rumah ibadah gereja dan ruko yang dilakukan oknum pengacara, dilaporkan Iwan Sarjono sebagai pendeta dengan laporan pelanggaran tentang kode etik advokat di kantor penasehat hukum yang beralamat di Jalan Hang Tuah nomor 124C, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sel, Kota Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Berdasarkan fakta-fakta diduga yang dikemukakan di atas, sudah selayaknya pihak teradu dapat dikatakan telah melanggar kode etik advokat berkaitan dengan etika yang merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk perilaku yang tidak baik. Iwan Sarjono membawa saksi-saksi atas nama Lombok Sianipar dan Rinaldi Siahan, melaporkan bahwa tindakan tersebut mencerminkan ketidakpatuhan terhadap kode etik advokat Indonesia juga telah melanggar pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat dan ketentuan dengan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Laporan Iwan Sarjono sebagai pendeta kepada penasehat hukum dengan laporan pelanggaran tentang kode etik advokat di kantor penasehat hukum yang beralamat di Jalan Hang Tuah nomor 124C, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sel, Kota Pekanbaru, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Daripada nanti kau yang kena, Iya. masa kau kutip aku, bahaya kau. Oh, aku tidak. Saya nggak kenal sama kamu. Katanya pendeta. Kan pula kau bawa lari uang jemaatmu ya? Katanya pendeta. Coba. Nah, Tahu dia. Oh iya. rusak lah. Iya tuh martilnya. Ya udah rusak langsung. Itu banyak alat. Kalau memang hebat kalian, siapa yang nyuruh kalian buktikan? Buktikan, coba tes. Ini itu martil. Ah, juga beli. Ya, beli martil ya dari toko bangunan. Ini saya tidak kenal, baju merah nyuruh beli martil. Ya. Mereka akan merusak ya rumah saya dan juga rumah di sebelah kanan dan gereja sesuai dengan kehendak mereka dengan video yang sudah direkam. Nah, bisa dikasih keterangan Pak keputusan sidang tadi? Ya, tadi masih proses sidang pembuktian tentang laporan saya tentang kode etik yang dilakukan oleh saudara Ferry Gultom sebagai pengacara, yang mana sikapnya atau etikanya tidak menunjukkan atau membuktikan sebagai pengacara. Ya, salah satu buktinya adalah dia justru bukan melarang timnya dalam melakukan perusakan, tapi justru sebaliknya menyuruh merusak. Nah, bahkan saya juga dikata-katai tidak berdasar, katanya saya percuma pendeta, dibilang saya katanya pendeta tapi memakan uang jemaat. Dia mengatakan kepada saya tidak ada dasarnya. Jadi bahkan juga dari timnya yang bernama Gopinda Lubis, setelah membeli martil itu dia juga memantap-mantapi saya juga. Itulah dari sidang pembuktian di video baik berdasarkan gambar. Diusirlah, pendeta kami ini diusir secara arogan sama pengacara dari pendeta Peringatan Siregar. Bapak di situ sebagai apa, Pak? Jemaat juga. Jemaat juga, Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu siapa nama yang apanya di situ, Pak? Yang Pengacaranya rusak di situ pengacaranya, Pak? Peri Marolo Gultom SHMA. Apa aja Pak yang dirusak di gereja itu? Ya, pintu rumah. Selain itu? Ya, pintu rumah itu secara Jendela. pakai martil, ditokok pakai martil lah. Yang diambil Pak di apa itu ada nggak? Di gereja itu? Diambil nggak ada, cuma pembongkaran rumah itu aja. 2 pintu Pak? Iya. Sama rumah yang 2 pintu itu? Iya. Berapa orang yang merusak itu Pak?
2 orang. 2 orang ya? Iya, 2 orang. Ada berapa orang seluruhnya yang datang ke situ? Ya 4 lah. Di daerah mana itu Pak kejadiannya? Daerah Pasar 60 Bukit Kesuma. Bukit Kesuma. Iya. Bulannya? Bulan berapa Kejadiannya itu? itu kira-kira tahun 2020 bulan Juni, Pak. Iya. Juni ya? Tanggalnya kita kurang tahu, ingat. Pak. Iya. Ingat. Hari apa itu waktu itu? Harinya juga kita lupa, Pak. Iya, Pak. Yang pastinya dia Bulan Juni pagi. tahun 2020, iya. Kira-kira ada yang melihat Pak waktu kejadian itu Pak? Kebetulan di situ ada pihak kepolisian, Iya. RT, dan warga sekitar. Di mana waktu itu saya bertemu dengan orang yang tidak saya kenal, Iya. mengaku sebagai pengacara. Mereka datang mengendarai mobil ke tempat kediaman saya, yaitu rumah dan gereja saya. Kebetulan gereja di samping rumah saya. Jadi mereka mengaku sebagai pengacara menerima kuasa, namun mereka yang saya tidak terimanya, mereka arogan, seperti premanisme, bahkan juga menghina, bahkan membuat suatu kata-kata yang tidak berdasar, menuduh saya tanpa Melakukan dasar. anarkis Pak ya? Iya. Untuk masalah ini Pak, Iya. udah sampai mana nih Pak? Apanya? Jadi setelah kejadian ini, saya melaporkan para pelaku kepada Dewan Kehormatan Peradi, yaitu tentang perihal kode etik. Karena tidak sepatutnya seorang pengacara berperilaku atau beretika seperti preman, merusak, bahkan menghina, mengejek, bahkan memantat-mantati saya juga sebagai pendeta, menghina profesi saya sebagai pendeta. Saya kira itu tidak pantas dan tidak dibenarkan dalam undang-undang sebagai pengacara. Selain dilaporkan ke apa Pak? Udah dilaporkan kemana lagi Pak? Jadi sesuai dengan perbuatan mereka itu, saya juga melaporkan ke Polres Pelalawan tentang pengerusakan. Ya, namun ya belum ada titik terang kepastian hukumnya sampai sekarang dengan perbuatan mereka yang mereka perbuat kepada saya melalui perusakan tersebut, yaitu merusak gembok dengan martil. Jadi apa tanggapan polisi Pak waktu laporan itu? Ya, memang pada saat itu polisi langsung cek TKP, namun sampai sekarang belum ada kepastian hukumnya. Udah berapa lama kejadian itu Pak? Kejadian ini mulai tanggal 16 Juni 2020. Sampai sekarang belum ada kepastian hukum. Reporter Palapa TV Sugiono mengabarkan.